وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصرف بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita termasuk orang-orang yang dzakirinallah wa dzakirir Rasulillah, orang yang mengingat kepada Allah dan orang yang mengingat kepada Rasulullah. Alhamdulillah Allah beri kenikmatan kita jauh dari bala, jauh dari fitnah akhir zaman, jauh dari hal-hal yang tidak baik di sekitar kita, dikumpulkan kita di majelis yang khair ini. Alhamdulillah. Insyaallah yang hadir di malam ini selalu diberi hidayah oleh Allah. Yang belum hadir, yang masih hadir konser dan lain-lain diberi hidayah sama Allah. Biar hadir di dalam majelis. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah selesai membaca salawat, telah selesai melantunkan qasidah, telah selesai membaca apa yang dilakukan oleh as-salafun salih, yang mana jangan sampai kita berselisih dengan as-salafus salihin. Ya. Nah, sebenarnya ini kok sudah dengerin ceramah dari antum, harusnya lanjut tadi. Harusnya tadi lanjut ya. Soalnya suara lagi apa ini? Kurang enak lah. Ya. Terus ada beberapa urusan yang harus diselesaikan tadi. Alhamdulillah kulli ni'mah. Yang penting ya juga ngontrol keadaan ini susah. Ya. Untuk menahan rasa sabar ada susah. Yang disampaikan ada gampang. Yang diucapkan ini gampang. Subhanallah. Baru ana datang ada salah satu musibah, tetapi insya Allah bakal dibaikkan musibah tersebut dari hadir majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Yaitu kesabaran sangat gampang diucapkan. Ya. Tentang sabar sangat gampang diucapkan, tetapi susah untuk melakukannya. Ya. Kita sering, apalagi yang khutbah, apalagi yang duat, ini para dai, gampang mengucapkan sabar, gampang mengucapkan ayo bersabar, jangan emosi, la taghdab falakal jannah, jangan marah kamu bakal dapat surga. Ada soal ya ikhwan, susah ya. Tetapi jika tidak ada para guru, tidak ada para ustadz, tidak ada para dai, tidak ada para habaib yang jelaskan tentang sabar, kita tidak bakal tahu sabar. Walaupun kadang-kadang habaibnya sendiri, gurunya sendiri, kiainya sendiri kadang-kadang tidak sabar. Ya, ada manusia. Ya. Ada manusia. Kalau mau lihat yang sabar, ya cari habaib yang malaikat. Cari guru yang malaikat. Ya. Kita nyampaikan ada apa? Menyampaikan ilmunya Rasulullah. Jelaskan apa yang disampaikan oleh as-salafun salih. Bukannya kita selalu sabar. Kadang-kadang sabar tidak ada batasnya. Yang bilang ada batasnya salah. Sabar tidak ada batasnya. Tetapi kadang-kadang tiba-tiba kita kaget. Yang mana tidak bisa nahan kesabaran tersebut. Ada manusiawi. Lebih berarti orang yang seperti itu, orang yang alim tapi tidak melakukan ilmunya, berarti tidak mengamalkan ilmunya. Ketika marah, dia marah, tidak sabar. Ketika
Dia mengajari seseorang, dia tidak melakukannya. Dikeluarkan dalil lagi. Wa alimun bi ilmihin lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wathan. Anu guru. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, hadza mu'adzab, bakal diazab min qabli ubbatil wathan. Sebelum para penyembah berhala. Penyembah berhala hadza kufar. Jelas khalidina fiha. Yang kekal di dalam neraka. Ya, maka dijawab yang biasa dibaca kita di rumah guru Mehmet baca enggak, guru Nur baca burdah. Kata Imam Busiri apa? Sekelas Imam Busiri. Sekelas Imam Busiri. Beliau mengatakan apa? Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Ya Allah, aku istighfar, aku meminta ampun atas ilmu yang tidak pernah aku kerjakan. Aku ceramah, tetapi aku tidak melakukannya. Ya, ini disampaikan. Begitu juga ulama Mesir. Beliau mengatakan apa? Laulat du'at, jika kalau bukan ada dai-dai menyampaikan ini, ilmunya Rasulullah tidak sampai. Dan beliau mengatakan apa? Dan saya mengatakan orang-orang duat tidak 100% melaksanakan apa yang mereka omongkan. Hanya manusiawi. Ya, manusiawi. Jangan kaget ketika ada guru marah. Apalagi marah sama muridnya, ya. Marah sama muridnya. Zaman sekarang, siapa? Guru mukul murid dilaporkan polisi. Dimasukkan pondok, dididik benar, dah hafal dipukul, dilaporkan polisi. Ya. Ini juga dengarkan buat orang tua yang masukkan anaknya di pondok. Anak megang pondok. Alhamdulillah. Anak punya pondok. Didik yang betul tadi. Anak megang pondok, salah satu pondok di Malang kota. Ada keluarganya yang tidak mau. Dia bilang, dia ngatur pondok. Habib, saya mau mondokkan anak saya tetapi tidak mau dipukul. Kalau pukul membekas, ini termasuk apa? Pembulian, ya. Penganiayaan. Anak bilang, Pak, Bu, alasan kamu memondokkan anak kamu itu apa? Saya pengen anak saya pinter, Bib. Saya jawab apa? Bohong. Kamu nggak kuat didik anak kamu di rumah, makanya dimasukkan pondok. Anaknya nakal, subhanallah, dimasukkan pondok. Kalau anaknya pinter, dimasukkan kuliah. Anda yakin 100%. Anaknya punya ranking 1. Sainsnya Masya Allah, IPA-nya Masya Allah, apalagi IPS-nya Masya Allah, PPKN-nya Masya Allah nilainya. MTK-nya Masya Allah. Dimasukkan apa? Kuliah. Dimasukkan SMP berkelas. Dimasukkan SMA berkelas. Katanya apa? Ya Allah, sayang Habib, anak saya pinter. Kalau tidak masuk seperti ini, nanti tidak manfaat, tidak guna belajarnya waktu ketika SD, ketika SMP, SMA. Ini alasan inti sebenarnya. Tidak kuat mendidik anak. Saya dari kecil. Saya kecil sudah yatim. Saya kecil, abah saya meninggal. Umi saya didik saya sendirian. Beliau ngomong sendiri ke saya, ya Ahmad, mama ini orang perempuan. Tidak mungkin bisa mendidik seorang laki-laki sampai jadi. Sekarang berangkat inti ke pondok. Anak dari min sigor, dari kecil sampai anak sudah lulus di pondok. Kisaran 12 tahun lebih. Itu yang di pondok, yang khorijin 5 tahun. Ini menunjukkan apa? Seorang wanita. Saya punya Umi. Ya. Anaknya Syarifah Raguan. Syarifah Raguan anaknya Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar. Habib Ahmad anaknya siapa? Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Hamid. Cucunya, cicitnya Kutub tidak kuat ngurus anak. Zaman sekarang apa?
gurunya suruh sabar, ustadznya suruh sabar. Ya, ini pondok yang mana insya Allah bakal dibangun pondok di sini. Ya, ini untuk maklumat, biar paham. Untuk maklumat. Ketika ada pondok di daerah situ, jangan risau, jangan takut. Insya Allah anak muda di daerah situ terjamin aman, walaupun tidak mondok. Ini Habib Muhsin bin Umar Latos. Saya punya guru. Beliau ketika dari Malaysia, beliau dari asli Aceh, beliau dari Malaysia datang ke Indonesia. Beliau mengajar di Pondok Atosiyah di Malaysia. Datang ke daerah Lawang namanya, daerah Malang sana. Ada nama kota Lawang di daerah Malang. Ada isinya naudzubillahi min dzalik. Di daerah Gandul namanya. Nama daerahnya Gandul. Zaman dulu, nama zaman dulu. Kalau sekarang Ngamarto. Zaman dulu namanya Gandul. Ada isinya semua orang Malang tahu. Isinya orang bejat. Minum di situ. Minta maaf, zina di situ. Perjudian di situ. Orang bangsatnya di situ. Premannya di situ. Begalnya di situ. Ini nama tempat daerah itu. Tetapi apa? Al Habib Muhsin masuk ke tempat situ. Di tengah-tengah kampung situ beliau mendirikan pengajian. Beliau mengajari apa? Iqra. Habib Muhsin. Ya, yang dikenal Al-Wasil. Dikenal Al-Wasil, istrinya. Beliau punya istri, hanya terkenal apa? Quran berjalan di Malang. Beliau datang ke suatu daerah itu. Tempat yang rusak itu. Subhanallah, ketika itu Murabbi Al-Habib Muhsin ada turun dari kendaraannya. Mau ke arah pondok. Di situ ada orang-orang minum. Tiba-tiba orang-orang ini bilang apa? Rap Arab. Nah, kalau orang Jawa gitu. Rap Arab. Mending kamu minggat dari sini. Daripada saya potong kepala kamu nanti. Daripada saya bunuh nanti kamu. Kata orang ini. Orang ini siapa? Orang kepala bajingan, kepala bangsat di daerah situ. Sudah kepalanya, hitungannya kayak apa kalau bahasa? Ketua geng. Seperti itu. Subhanallah, Habib Muhsin ditinggal. Tidak diurusin, ditinggal aja. Mending ngalah. Ketika ngalah, beliau sampai rumah, tidak lama dari itu, orang yang ngomong seperti itu meninggal. Karena orang itu terkenal bejat, terkenal orang rusak di daerah itu, tidak ada yang mau mandikan, tidak ada yang mau nyolatkan, apalagi ngafani, dibiarkan membusuk itu aja. Tetapi lihat akhlaknya, orang alim, orang soleh. Apa? Habib Muhsin dengar orang itu meninggal, beliau datang ke rumah orang itu, dimandikan sendiri, dikafani sendiri, disolati sendiri, dibawa dikubur sama Habib Muhsin. Padahal di kalangan orang bejat. Subhanallah, sampai sekarang alhamdulillah pondok ada beberapa di situ. Pengajian banyak, musola tumpuk-tumpuk. Ya, jangan heran, ya. Jangan heran. Yang mana nanti insya Allah guru dirikan pondok, insya Allah sekelilingnya jadi baik. Ya, sekelilingnya ada suara konser ini, nanti ganti suara sholawat. 3 hari 3 malam kayaknya konsernya. Iya kan? Masa mau kalah sama yang konser? Yang konser kuat 3 hari 3 malam buat ngabiskan uangnya, masa kita enggak kuat buat bikin acara lebih besar daripada itu? Kuat insyaallah Bib Zain. Insyaallah kita bakal bikin acara lebih besar daripada acara itu. Ya, kita hidupkan daerah Bengalon ini dengan sholawat, dengan taklim.
Ya, alhamdulillah ini saya baru kemarin diceritain sama Guru Hadi, tidak ada pondok di sini, pondok cuma pondok tahfidz. Ya, pondok di kitab tidak ada. Alhamdulillah guru sekarang ini mau membuat pondok, insya Allah Allah gampangkan. Allah buka jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wah kada, begitu tentang sabar ya. Ini yang harus dilakukan para guru, para kiai, para duat. Bukan sabar. Ingat kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad itu apa? Sabar itu apa? Ketika kita sudah ditimpa musibah, kita langsung sabar. Kalau di kitab Risalatul Mu'awanah bahasanya idza sukmatil ula. Ketika ditimpa pertama kali itu sabar. Contohnya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ada rumah fulan kebakaran. Kebakaran, dia nangis-nangis, ya Allah kebakaran rumah mana? Ya Allah rumah saya kebakaran. Tidak lama ada orang-orang stasiun TV datang buat ngerekam kejadian. Ditanyain siapa yang punya rumah? Fulan. Ketika disorot kamera, dia bilang apa? Alhamdulillah saya bersabar. Ini bukan sabar. Ini namanya apa? Terpaksa untuk sabar. Karena gimana lagi? Sudah kebakar. Ya. Kalau sabar itu apa? Ketika terjadi musibah dia sabar. Contohnya apa? Salah satu faedah dari kesabaran yaitu cerita Syekh Umar Bajalhaban. Sabarnya, Masya Allah. Beb, sabar musibahnya apa Beb? Istrinya top. Sabar karena istrinya top. Karena perempuannya top. Makanya Pak ya, amun ada bebinian yang seperti itu, sabar aja lah. Ya, kada usah dilawan. Sabar aja. Ketika itu Syekh Umar Bajalhaban keluar dia dari rumahnya karena sumpah dengarkan istrinya ngoceh. Sumpah dengarkan istrinya nyalahkan terus, marah terus. Abang bangun siang, kerja ndak kerja, makan tidur. Ya, tahu gitu aku nikah sama yang lain. Ini harus sabar. Syekh Umar ada sabar sampai keluar dari rumahnya agar tidak terjadi cekcok, agar tidak terjadi berkelahian antara suami istri. Ini orang dulu seperti ini. Orang alim, orang yang punya ilmu seperti ini. Bukan ketika istrinya rame, dia ikut rame. Ketika istrinya rame, dia keluar. Karena kenapa? Biar sudah tenang dulu. Kalau sudah tenang, baru diomongkan pelan-pelan. Ada solusi. Ya. Kalau yang sini api, yang sini api, kebakar. Tidak bakal selesai. Ya. Tapi kalau salah satunya ada air, ada bisa matikan api, tenang semua. Ya. Ketika itu Syekh Umar sudah dimarahin sama istrinya. Beliau keluar. Beliau naik ke suatu tempat. Ketika di situ beliau menemukan ada dua orang yang lagi khalwat, yang lagi bersembunyi di situ juga. Ditanyain, "Engkau siapa?" "Saya Fulan bin Fulan." Satunya lagi, "Siapa?" "Aku Fulan bin Fulan." Oh ya udah. Sudah nyantai-nyantai mereka zikir sendiri, mereka dagarab ilallah, mereka dekat ke Allah. Subhanallah, lapar. Mereka lapar. Dan saat itu juga Syekh Umar hendak ngomong ke orang-orang, dua orang ini. "Wahai Fulan, ayo doa agar Allah memberikan kita rezeki. Mungkin sesuatu apa yang bisa dimakan." Maka Syekh Umar doa. Syekh Umar Bajalhaban ada doa. Ketika doa, tidak ada apa-apa yang datang. Kemudian dua orang ini doa, datang rezeki dari Allah. Kemudian Syekh Umar ini tanya, Syekh Umar Bajalhaban ini tanya, "Wahai Fulan,
engkau ini kok doanya mustajab, kok Masya Allah doanya, kok bagus. Kamu doa tawasul ke siapa? Maka dua orang ini mengucapkan apa? Aku berdoa dengan tawasul kepada Sayyidina Muhammad, kemudian ke Umar Bajal Haban, seorang wali yang sabar atas godaan istrinya. Maka Syekh Umar apa? Syekh Umar langsung pulang, turun di rumahnya, setiap hari didengarkan kocehan istrinya. Nah, didengar kocehan istrinya. Kalau kita beda. Kalau kita beda. Oh, ketika sudah di satu tempat, contohnya anak ini ya, jangan orang lain. Ya, tidak enak sama Baby Din. Naik ke suatu tempat, ketemu orang seperti itu, ceritanya sama seperti itu. Insya Allah turun nikah lagi. Ya, bukan dengerin ngocehan, tetapi nikah lagi. Ya, tambah rame lagi istri yang pertama kan, ha? Ya. Yang penting kalau rame ya tambah lagi, tidak ada masalah. Itu kata guru ya, bukan kata anak. Ya. Kata guru tadi bilang apa? Nikah. Benar kan? Sawa ya, sudah ya, denger ya suaranya. Sawa. Berarti bukan saya yang nyuruh. Ini takutnya nanti bebinian ibu-ibu ini di depan gadang saya nanti. Bawa sandal satu-satu kan. Wah, Habib Ahmad ini nyuruh nikah lagi. Bukan saya yang nyuruh. Ya, tetapi guru ini yang nyuruh sudah. Wah, kata ya. Yang gue kan ya. Iya, takutnya apa namanya? Panas nanti kan yang diserang istrinya. Ya Allah. Dikatakan di dalam Majmu' lil Habib Abdullah bin Husain, beliau mengatakan ahlu hadzal zaman sabruhum qalilun wa zamanuhum yahtaju ila sabrin katsir. Kata Habib Abdullah bin Husain, zaman dulu beberapa ratus tahun yang lalu beliau mengatakan apa? Zaman sekarang, orang zaman sekarang hada sabruhum qalil. Sabarnya sedikit. Tetapi masalahnya kathir, masalahnya banyak. Ya, dikit-dikit emosi. Ini banyak mungkin yang sudah darah tinggi sekarang. Penyakitnya apa, Pak? Darah tinggi. Banyak emosi. Apalagi yang alhamid ini. Ya, sama yang punya darah alhamid juga begitu. Agak naik darahnya sedikit ya. Nah, subhanallah, orang saya sehat, ana sehat, alhamdulillah. Cuma ketika dites sama dokternya dibilang darah tinggi. Sehat dulu, darahnya pas. Dibilang sama dokternya apa? Darah tinggi. Padahal saya ini orangnya lemah lembut. Lembut lah. Promosi ya. Tidak pernah marah. Tidak pernah ngomong keras. Kalau tidur ya, tidak pernah marah, tidak pernah emosi, tidak pernah ngomong keras, lemah lembut waktu tidur. Kalau bangun beda cerita. Tapi ada al-habsi juga ya, al-habsi juga, al-kaf juga, al-kaf masya Allah, sabar ya, sabar. Habib. Kalau ingin lihat orang sabar, lihat Habib Yasin. Baby Din juga salah satunya. Al-Jufri ya. Habib Hasan Al-Hamid juga kalau melihat orang sabar. Habib Zain ada orang sabar. Habib Ahmad orang sabar kalau tidur. Ya. Al-Idrus ada bahaya soalnya, tidak berani angkat tanah. Salah satunya Habib Hamzah ini bahaya juga kan ya. Jadi kita diem-dieman aja sudah. Kemudian disebutkan dalam kalam Al-Habib Idrus Al-Habsyi di dalam kitab Hidayatut Talibin juga disebutkan apa?
An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna sabra fil Quran ala thalathid darajat. Sabar dalam Quran ada 3 derajat. Yang pertama, sabrun ala ada'il faraid. Sabar dari melaksanakan hal-hal yang wajib. Bangun subuh sabar. Yang belum punya istri sabar. Ya, kalau yang sudah istri sudah wajib memang ya bangun. Bangun subuh susah, dingin, wudhu ambil air, sholat, ada sabar. Dalam adail faraid, dalam melaksanakan halal fardu. Kemudian apa? Ini derajatnya berapa, Beb? Diangkat berapa derajat? Lahu salasu mi'atid darajah. Bagi dia mendapatkan 300 derajat. Bagi orang sabar dalam melaksanakan adail faraid, melaksanakan hal-hal yang difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, sabrun anil maharim. Sabar atas sesuatu yang haram. Sabar atas maksiat. Wah, susah ini ya. Ini sudah lagu DJ asik ya. Ada orang baca maulid, orang ceramah, ada DJ-nya. Di sini doang udah. Ada lagi ya. Apa? Backsound. Yang ini ceramah, ini backsoundnya. Kedep. Kacau. Sabar atas maksiat. Itu susah. Ya, baru anak kemarin hadir di acara Ustadz Mehmet ini jelaskan tentang acara tadi malam, acara konser daun hijau. Oh, hijau daun hijau. Ya, Anda bilang apa? Banyak anak muda, banyak penerus bangsa, mabuk-mabukan, pukul-pukulan. Baru semalam dibilang waktu Ana di rumah Habib Gasim bertamu ke rumah beliau, ada orang tawuran di jalan. Ya, terjadi apa yang kita omongkan. Karena kenapa? Ya seperti itu kalau ada konser. Tidak bisa dipungkiri. Pertama, joget-joget, minum-minum, joget-joget lagi tidak sadar, kesenggol, berantem, bacok-bacokan, mati. Baru yang bacok masuk polisi nangis. Ya, ada anak bangsa zaman sekarang. Ya, semoga anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang yang bisa sabar dari keharaman, dari hal-hal yang haram, maka berapa derajat yang diangkat oleh Allah? Lahu sittatu mi'atid darajah. Dia bakal mendapatkan 600 derajat. Dapat 600 derajat. Kemudian yang ketiga apa? Wasabrun 'alal masaib inda sadmatil ula. Ini yang Anda bilang tadi. Apa? Inda sadmatil ula. Inda sadmatil ula. Dan yang ketiga, derajat paling tinggi itu apa? Sabrun, sabar ketika tertimpa musibah. Kapan sabarnya? Ketika musibah itu datang, dia langsung sabar. Ketika musibah itu datang, langsung sabar. Hadza kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan apa? Susah. Sa'ab. Ya, tetapi yang bisa melakukan hal ini, Allah kasih ganjaran, yaitu apa? Lahu tis'umi'atid darajat. Dia mendapatkan 900 derajat. Yang mana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, masir baina darajaten, perjalanan di antara 2 derajat itu apa? Seperti perjalanan beratus-ratus tahun. Kita diangkat sama Allah 900 derajat. Ketika tertimpa musibah langsung sabar. Kalau tertimpa musibah dia marah-marah kemudian sabar, ada namanya sabarnya apa? Sabar apa? Terpaksa sabar. Ya, mau ngapain lagi? Na'udzubillahi min dzalik. Rumahnya kecurian. Rumahnya kemalingan.
Marah-marah dia, bingung ke polisi. Subhanallah, polisinya nggak bisa nemukan. Dia bilang, alhamdulillah Habib, guru, saya sabar. Kau ini sabar apa? Sabar apa? Ente ngomong sabar, ini sabar apa? Ente sudah marah-marah dari tadi, sudah ngomong-ngomong kotor dari tadi, sudah lapor ke polisi, sudah apa? Itu bukan sabar. Tetapi ketika kecurian terus sabar, ada, masya Allah. Walaupun setelahnya lapor polisi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kan, cari hak kita kan ya, cari hak kita. Wahakadha, ini yang dijelaskan tentang sabar. Dan yang terakhir, perkataan Al-Imam Ali karamallahu ta'ala wajhah dalam kitab Minhajus Sawi, disebutkan apa? Was-sabr minal iman bimanzatir ras minal jasad. Sabar dalam iman keseluruhannya ini ada namanya sabar. Dan sabar itu apa? Seperti kepala bagi tubuh seseorang. Berarti apa? Penting. Kalau naudzubillahi min dzalik, kalau tidak ada tangan masih bisa hidup. Tidak ada kaki masih bisa hidup. Tetapi kalau tidak ada kepala, ada cuma setan buntung aja yang ada. Ya, kalau manusia insya Allah meninggal. Insya Allah tidak ada umurnya. Wahakadha bis sabar, dan begitu juga dengan sabar. Jika sabar sudah ada dalam keimanan, mati imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah Allah kasih kita kesabaran yang lebih dalam menghadapi umat-umat Islam zaman sekarang. Allah kasih hidayah orang-orang Islam zaman sekarang. Allah bangkitkan Islam menuju Islam yang sebetul-betulnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, semoga insyaallah pondok beliau dilancarkan dalam pembangunannya, dilancarkan dalam pendidikannya, dijadikan santri-santri yang masuk pondok menjadi orang-orang yang soleh, yang alim, yang amil bi ilmi. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.